Oi, kali ini di konten kasih tahu akan membahas film yang akan rilis pada Lebaran tahun 2025. Film ini berjudul Pabrik Gula. Film horor garapan Awi Suryadi ini tak hanya menghadirkan cerita mencekam, tetapi juga tersedia dalam dua versi berbeda. Sejak KKN di Desa Penari booming dan menjadi film Indonesia dengan jumlah penonton tertinggi lebih dari 10 juta orang, MD Picture kembali menghadirkan kolaborasi antara sutradara Awi Suryadi, penulis naskah Lele Laila, dan Simple Man. Kehadiran film Pabrik Gula pun disambut dengan antusiasme tinggi oleh para penonton. Film ini mengangkat nuansa horor dengan sentuhan budaya lokal yang kental, menggabungkan kisah mistis dengan latar industri tradisional Indonesia. Menariknya, Pabrik Gula ini akan melakukan penayangan perdana di Amerika Serikat pada tanggal 27 Maret tahun 2025. Langkah ini menjadi upaya MD Picture untuk menembus pasar global, khususnya Amerika Serikat. Sinopsis film Pabrik Gula ini menceritakan sebuah pabrik gula tua yang hanya beroperasi saat musim panen menjadi tempat mencari nafkah bagi para buruh musiman. Mereka berharap mendapatkan penghasilan tambahan sebelum kembali ke kehidupan masing-masing. Di antara para buruh tersebut, ada Endah, Fadil, Dwi, Hendrawati, Ningsih, dan Franky. Sekelompok pekerja dengan latar belakang beragam. Awalnya, kehidupan di pabrik berjalan seperti biasa. Mereka bekerja, bercanda, dan saling membantu. Namun keadaan berubah mencekam ketika Endah mengalami kejadian aneh. Suatu malam, ia melihat sosok misterius keluar dari asrama buruh dan menghilang ke dalam kegelapan pabrik. Rasa penasarannya mendorong untuk mengikuti sosok tersebut, tanpa menyadari bahwa tindakannya akan membuka pintu teror yang selama ini tersembunyi. Sejak malam itu kejadian-kejadian aneh mulai menghantui pabrik. Mesin-mesin menyala sendiri, suara bisikan terdengar di lorong-lorong gelap, dan penampakan sosok tak kasat mata mulai muncul. Puncaknya, kecelakaan kerja yang tidak masuk akal mulai merenggut nyawa para buruh satu persatu. Pemimpin kerajaan demit agar tidak saling mengganggu. Dulu, pada zaman Belanda, kematian tragis di sumur tua pabrik menjadi pertanda bahwa mereka telah memasuki dunia yang bukan milik mereka. Para buruh menyadari bahwa pabrik tersebut berbatasan langsung dengan kerajaan demit yang telah lama marah. Makhluk-makhluk halus yang menguasai tempat itu menuntut nyawa sebagai balas dendam atas peristiwa kelam di masa lalu. Dalam ketakutan yang semakin mencekam, para buruh harus mencari cara untuk bertahan hidup. Mereka terjebak dalam situasi mengerikan menghadapi teror dari makhluk-makhluk halus yang harus dibalas dendam. Film ini akan dirilis dengan dua versi, yaitu untuk penonton 17+ dan untuk penonton 21+. Perbedaan durasi antara keduanya hanya terpaut 1 menit, yaitu 132 untuk penonton 17+ dan 133 untuk penonton 21+. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apa yang sebenarnya dirahasiakan? Jika ini hanya soal sensor, biasanya perbedaan durasi lebih dari 1 menit. Kemungkinan lain, perbedaan ini bisa berupa perubahan tone, warna, atau atmosfer. Mungkin adegan yang sama ditampilkan lebih lama di versi jam merah, atau dengan adegan yang di versi jam kuning dipotong sebelum mencapai klimaksnya. Namun ada juga kemungkinan bahwa ini hanyalah strategi pemasaran cerdas. Dengan dua versi, penonton dibuat penasaran. Mereka yang sudah menonton versi jam kuning mungkin tergoda untuk kembali menonton versi jam merah. Tanpa menambah banyak biaya produksi, MD Picture bisa meningkatkan jumlah penonton dan memperpanjang masa tayang film di bioskop. Strategi ini bukanlah hal baru bagi MD Picture. Sebelumnya, mereka melakukan hal serupa dengan KKN di Desa Penari, termasuk versi extended. Sekarang semua orang membicarakan Pabrik Gula. Apakah versi jam merah menyajikan adegan lebih brutal atau ada sesuatu yang lebih gelap dan mengganggu? Dalam dunia perfilman, 1 menit bisa mengubah segalanya. Film Pabrik Gula dijadwalkan akan tayang pada 31 Maret tahun 2025. Bertepatan dengan momen Lebaran, ajak keluarga, pacar, atau teman-teman untuk merasakan ketegangan film horor ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa.